Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satuan Narkoba Polrestabes Makassar memusnahkan barang bukti 2,8 gram ganja. Terjerat kasus narkoba, 2 tahanan menikah di Polres Pelabuhan Makassar. Nikmati salju sensasi musim dingin dalam mal di Kota Makassar. Kita ke informasi selanjutnya. Badan Pengawas Pemilu Goa menggelar mediasi antara Komisi Pemilihan Umum Goa dan Partai Garuda. Lantaran tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024, Partai Garuda menggugat putusan Komisi Pemilihan Umum Goa. Gugatan diajukan Partai Garuda di kantor Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Goa sejak 25 Mei 2023. Partai berlambang burung ini menggugat putusan Komisi Pemilihan Umum KPU Goa yang tidak meloloskan Partai Garuda sebagai peserta pemilu 2024. Partai Garuda dinyatakan tidak lolos setelah mempelajari hasil verifikasi dan registrasi berdasarkan berita acara KPU Goa tentang rekapitulasi. Pengurus Partai Garuda juga belum mendaftarkan bakal calon legislatif alias bacalek hingga batas waktu yang ditentukan. Inti dari permohonan pemohon dari Partai Garuda ke KPU yaitu agar KPU mau menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif dari Partai Garuda. Tapi oleh kami di KPU, kami sampai detik ini menganggap untuk Partai Garuda terkhusus tidak ada dasar hukum kami untuk menerima secara langsung bacalek Partai Garuda, kecuali dalam proses sidang ini, sidang adjudikasi nantinya apapun keputusannya itu akan ditindaklanjuti oleh KPU. Oh, berarti ini selama dia proses ini tidak ada yang mengupload bacalek hingga batas waktu yang diberikan tanggal 1 sampai 14 tidak ada proses registrasi dari Partai Garuda ke KPU, kemudian ada proses perpanjangan sesuai surat 495 dari KPU RI, termasuk di dalamnya Partai Garuda 5 sampai 19 itu pun tidak ada progres dari Partai Garuda ke KPU. Pengurus Partai Garuda berharap gugatan ini bisa membatalkan berita acara, sekaligus pengurus bisa mendaftarkan bacalek Partai Garuda sebagai daftar calon sementara. Aktivitas yang mengupload sampai batas yang ditentukan bagi para bacalek itu belum dilakukan? Ya, tanggal 14? Iya. Iya. Memang itu karena komunikasi yang tidak ada. Oh, karena itu tidak dapat karena komunikasi yang iya. kurang berjalan ya? Iya, siap. Jadi ini bagaimana untuk hasil sidang kelanjutannya ini? Kami tetap ikuti aturan yang ada, apapun keputusannya kami terima, karena itu ya itulah hasilnya. Kalau kami diizinkan terima kasih, kalau tidak diizinkan juga terima kasih. Proses gugatan di Bawaslu Goa masih menunggu sidang lanjutan. Kita sudah menggali beberapa keterangan-keterangan untuk kemudian kita menjadikan sebagai pertimbangan penyusunan putusan nanti di sidang adjudikasi. Kami belum bisa untuk masuk ke ranah fakta-fakta persidangan, tetapi kami tetap mencatat sesuai dengan prosedur dan kami akan susun nanti hasilnya selama 12 hari kerja dari sidang adjudikasi ini. Sidang adjudikasi digelar hingga tanggal 12 Mei mendatang dengan agenda pemeriksaan alat bukti serta keterangan para saksi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Ratusan jemaah haji kloter 11 memasuki asrama Haji Sudiang Makassar. Para jemaah diminta menjaga pola makan dan perilaku hidup bersih saat di Arab Saudi. Kloter 11 berangkat ke Tanah Suci Rabu malam dari Bandara Hasanuddin. 30% jemaah lanjut usia alias lansia tersebar di sejumlah kloter mengikuti pemberangkatan haji melalui embarkasi Makassar. Pelayanan haji bakal dipermudah mengingat banyak jemaah lansia. Salah satunya pelayanan kesehatan yang disatukan dalam satu ruangan penerimaan untuk mempermudah 393 jemaah haji kloter 11 dari Bone dan Baru yang tiba di asrama haji Makassar. Dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan selama pemberangkatan haji melalui embarkasi Makassar, ditemukan sejumlah penyakit pada jemaah haji, diantaranya hipertensi, diabetes, hingga gangguan pencernaan. Sebagai antisipasi, para jemaah dibekali obat-obatan serta diminta menjaga pola makan ataupun berperilaku hidup bersih. Selain itu, para jemaah juga diminta menggunakan alat pelindung diri selama beraktivitas di luar ruangan, mengingat Arab Saudi memasuki musim panas. Jemaah kloter 11 diberangkatkan pada Rabu malam
31 Mei dari Bandara Sultan Hasanuddin. Jamaah haji terdiri dari Kabupaten Baru 175, Kabupaten Bone 212, Kota Makassar 1, dan 5 petugas kloter sehingga utuh menjadi 393. Jamaah haji itu semua dalam kondisi sehat dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Haji, untuk embarkasi Makassar ini sudah ada berapa kloter yang diberangkatkan, Haji? Kloter yang sudah kita berangkatkan sebanyak 10 kloter, itu terdiri dari pria 1.554 dan wanita 2.365. Hingga 31 Mei, embarkasi Makassar telah memberangkatkan 11.965 jemaah haji serta petugas yang tergabung dalam 10 kloter ke Arab Saudi. 938 jemaah diantaranya merupakan lansia dengan usia tertua 102 tahun. Rais Habu melaporkan dari kota Makassar. Menikmati gunungan salju dengan sensasi musim dingin bisa dinikmati dalam mal di Kota Makassar. Selain berseluncur di es, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan hamparan salju dari atas dengan naik gondola. Tak perlu main jauh-jauh untuk menikmati dinginnya gunungan es dengan udara ala musim dingin. Di Kota Makassar ada mal yang menyajikan wahana Snow World, lengkap dengan permainan seluncuran di atas es. Lantaran wahana permainan yang dingin dan licin, pengunjung wajib memakai jaket dan perlengkapan sepatu karet sebelum bermain. Wih, pasti dingin banget nih. Serunya lagi, tempat bermain seluncuran ini disediakan dengan berbagai jarak dan kontur loh. Mulai dari jarak pendek hingga seluncuran dengan kontur ekstrim dan ketinggian yang cukup curam. Wah, kelihatan seru banget ya. Rasanya jadi pengen ikutan meluncur nih. Pengunjung bisa menggunakan papan luncur ataupun tiup yang menyerupai ban dengan ukuran jumbo untuk menaiki wahana seluncur es ini. Bagi beberapa pengunjung, keseruan wahana permainan ini cukup memacu adrenalin dan suasana di sini pun menyerupai gunungan salju saat musim dingin di Eropa. Sebenarnya semuanya, jadi itu seru sekali. Jadi yang saya paling suka yang slate sama yang single di situ. Itu yang saya paling menikmati. Di situ juga bagus karena bisa menikmati juga cuacanya kayak bagaimana. Sempat juga main di tempat yang ada seluncurannya itu yang warna putih, sama yang di situ yang berputar-putar. Nah, setelah coba semua wahananya itu gimana rasanya? Apa seperti Eropa atau gimana? Mirip-mirip. Selain wahana seluncur, terdapat juga wahana lain yang gak kalah serunya. Dan yang paling menantang pengunjung adalah menaiki gondola atau kursi kereta gantung yang berjalan melintasi gunungan es dan wahana lainnya. Banyak pengunjung yang awalnya merasa ngeri naik gondola, tapi akhirnya mencoba karena penasaran dengan sensasinya. Untuk alasan keamanan, anak-anak yang ingin menaiki gondola wajib didampingi oleh orang dewasa. Wahana ini tidak hanya menyenangkan bagi anak-anak saja loh, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Seru mas, asli seru. Kali pertama soalnya kan. Iya. Jadi main es menegangkan kalau di atas, asli. Ini saja anak-anak masih mau, tapi nggak dibolehkan kan umur di bawah kayak gini. Ya. Tapi seru asli. Setiap wahana dijaga sejumlah snow ranger yang berpengalaman untuk menjaga keselamatan pengunjung. Untuk wahana yang ditawarkan itu berbagai macam wahana. Yang pertama pasti yang paling seru dan yang paling menarik itu dengan kereta gantung. Dengan naik kereta gantung tentunya teman-teman semuanya bisa menyaksikan pemandangan yang ada di Trans Snow World Makassar ini sendiri. Selain daripada itu tentunya masih banyak sekali wahana yang lain. Dan untuk mengenai safety-nya, saya tekankan untuk teman-teman jangan terlalu khawatir karena tentunya di sini kita banyak sekali Snow Rangers yang telah kita sediakan, yang telah kita siapkan untuk mendampingi permainan yang kita tawarkan di sini. Seperti itu.
Dunia salju alias snow world ini menarik untuk dicoba apalagi saat liburan akhir pekan, mengingat Makassar sedang panas dilanda kemarau. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.